Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Salsabila dengan NIM 2200901 selaku mahasiswa PGSD UPI Kampus Tasikmalaya yang akan menjelaskan tentang pengembangan modul ajar pendidikan Pancasila pada kelas 4. Untuk analisis masalah pertama, berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar, ditemukan bahwa sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami makna dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pancasila sering disampaikan secara verbalistik, menekankan hafalan terhadap bunyi sila tanpa pemahaman kontekstual terhadap makna dan penerapannya. Itu menurut Fadila Sari et al. Tahun 2024. Kemudian kesenjangan tersebut berdampak pada rendahnya internalisasi nilai-nilai moral dan sosial dalam perilaku peserta didik, seperti kurangnya sikap toleransi, kerjasama, dan tanggung jawab di lingkungan sekolah. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan suatu perangkat ajar yang mampu memfasilitasi keterlibatan aktif peserta didik serta mendorong pembelajaran bermakna melalui pendekatan kontekstual dan kolaboratif. Oleh karena itu, dikembangkanlah modul ajar pendidikan Pancasila kelas 4 berbasis Contextual Teaching and Learning atau CTL dan model pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan konseptual dan penerapan nilai Pancasila dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kemudian penjelasan solusi. Di sini solusi yang ditawarkan berupa pengembangan modul ajar tematik dengan pendekatan CTL dan model cooperative learning. Jadi pendekatan ini dipilih karena menekankan keterkaitan antara materi ajar dengan konteks kehidupan peserta didik, sehingga nilai-nilai Pancasila dapat dipahami secara nyata dan diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Selain itu, model cooperative learning mendukung pembelajaran berbasis kerjasama dan gotong royong, nilai-nilai inti dari Pancasila itu sendiri. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta presentasi hasil kerja, serta refleksi individu, peserta didik tidak hanya memahami makna Pancasila secara kognitif, tetapi juga menginternalisasikannya melalui pengalaman sosial yang konkret. Dengan demikian, modul ajar ini menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila melalui pembelajaran yang aktif, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Kemudian ada landasan epistemologis. Untuk pengembangan modul ini dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah pengembangan perangkat ajar, meliputi yang pertama ada analisis kebutuhan dan identifikasi masalah pembelajaran yang dilakukan melalui telaah terhadap kondisi peserta didik dan hasil penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua ada perumusan tujuan pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran atau CP kurikulum merdeka untuk fase B kelas 4 SD. Kemudian yang ketiga ada perancangan isi dan kegiatan pembelajaran berdasarkan model cooperative learning dan pendekatan CTL yang menuntut adanya aktivitas mengamati, berdiskusi, dan merefleksi. Kemudian yang keempat ada penyusunan instrumen penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu ada validasi dan refleksi melalui kegiatan uji keterbacaan dan analisis efektivitas berdasarkan hasil pembelajaran. Proses pengembangan ini mengikuti kaidah ilmiah dengan dasar teoritis yang kuat, yakni teori konstruktivisme sosial yaitu menurut Vygotsky dan pembelajaran kontekstual menurut Johnson tahun 2002. Yang keduanya menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam membangun pengetahuannya melalui interaksi sosial dan pengalaman langsung. Kemudian di sini ada landasan aksiologis. Nilai dan kebermanfaatan modul ajar ini terletak pada kemampuannya menumbuhkan kesadaran moral, sosial, dan kebangsaan pada peserta didik sejak dini. Modul ini tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab. Secara praktis, modul ajar ini membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran
yang interaktif dan bermakna. Kemudian juga mendorong peserta didik untuk belajar melalui pengalaman nyata atau learning by doing. Kemudian juga mengintegrasikan dimensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam satu kesatuan proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada memperkuat implementasi profil pelajar Pancasila khususnya pada dimensi mandiri dan gotong royong. Dengan demikian, berdasarkan modul ajar ini memiliki nilai aksiologis yang tinggi dalam konteks pendidikan karakter bangsa dan penguatan pendidikan nilai. Kemudian juga yang terakhir di sini ada refleksi, yaitu rancangan modul ajar ini memiliki sejumlah kelebihan antara lain. Yang pertama ada menggunakan pendekatan CTL yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada mendorong kolaborasi, diskusi, dan refleksi diri peserta didik. Kemudian yang keempat ada dilengkapi dengan instrumen penilaian yang komprehensif, yaitu kognitif, afektif, psikomotorik. Namun demikian juga terdapat pula beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada kesiapan guru dalam mengelola pembelajaran kolaboratif. Kemudian juga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan diskusi dan presentasi. Kemudian juga diperlukannya penyesuaian media dan sarana pembelajaran agar dapat optimal digunakan di berbagai konteks sekolah. Secara keseluruhan, modul ini memberikan kontribusi nyata terhadap inovasi pembelajaran pendidikan Pancasila yang lebih partisipatif dan bernilai karakter, serta menjadi referensi pengembangan perangkat ajar berbasis nilai bagi guru sekolah dasar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.